Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kepada penonton semuanya yang kami hormati, perkenankanlah kami Mukhlis Ali dari Ngemplak Kidul, Kecamatan Margoyoso, Kabupaten Pati, akan sedikit menengahkan atau memberikan sedikit tentang siapa itu Syekh Ronggokusumo Ngemplak Kidul, Margoyoso, Pati. Syekh Ronggokusumo atau disebut dengan Mbah Ronggokusumo adalah seorang waliullah yang sangat alim yang berdakwah di wilayah Ngemplak Kidul dan sekitarnya. Pada awalnya Ronggokusumo ini lahir di Desa Mruwut, Bejagung, Kabupaten Tuban kalau saat ini. Pada saat itu Tuban masuk wilayah Kertosuro, Surakarta. Dan Ronggokusumo ini jiwanya seorang penolong, yaitu menolong orang-orang miskin, orang-orang yang lemah. Nah, pada suatu ketika Ronggokusumo sekitar tahun 1600 atau 1700-an, Ronggokusumo ini berjalan-jalan di hutan di Tuban. Beliau ingin sekali menolong orang-orang miskin. Tetapi apa daya, Ronggokusumo ini memang pada saat itu mungkin ilmunya masih kurang. Jadi Ronggokusumo tanpa berpikir panjang mencegat atau merampok orang-orang kaya yang dikira pelit ya, orang pedagang yang lewat, kemudian dirampok. Kemudian Ronggokusumo berhasil merampoknya dan memberikan hasil rampokannya kepada fakir miskin di daerah Tuban. Nah, lama-kelamaan perbuatan dari Ronggokusumo ini diketahui oleh Laskar Kertosuro Surakarta, dan tibalah Laskar Surakarta atau tentara Surakarta datang ke Tuban untuk menangkap Ronggokusumo. Pada awalnya Ronggokusumo meladeni karena Ronggokusumo ini punya ilmu bela diri yang cukup bagus, dan semua tentara Laskar Kertosuro kewalahan. Maka ditambahkanlah Laskar Surakarta ini semakin banyak ke daerah Tuban, dan Ronggokusumo ini tahu dan sadar bahwa jika ini dilakukan tidak baik bagi dirinya. Maka Ronggokusumo berniat untuk keluar dari Tuban untuk mencari ilmu, menambah ilmu, memperdalam ilmu kebatinan dan mencari guru. Kemudian Ronggokusumo lari ke arah barat ya, dan tibalah di daerah Dawe, lereng Muria, kalau sekarang Kabupaten Kudus. Sesampainya di Kudus, khususnya di daerah Dawe, Mbah Ronggokusumo ini masih punya misi menolong orang-orang fakir miskin, baik itu lemah agamanya, lemah ekonominya, dan lemah sosialnya. Kemudian Ronggokusumo ini benar-benar melakukan dengan baik dan bertahun-tahun di daerah Dawe. Sampai akhirnya masyarakat di daerah Dawe tersebut menjuluki Ronggokusumo dengan julukan Pangeran Cendono, yang artinya welas asihnya, kasih sayangnya Ronggokusumo terhadap orang-orang fakir miskin dan orang-orang lemah. Ronggokusumo mengajar, memberi pelajaran, mengaji, memberi ilmu-ilmu tentang agama Islam. Meskipun Mbah Ronggokusumo tahu bahwa ilmunya masih sedikit. Dan juga Mbah Ronggokusumo juga sering membantu orang-orang miskin dengan cara mengetuk hati orang-orang kaya untuk bersedekah kepada orang-orang miskin. Ronggokusumo ini sampai Kajen itu ada dua versi. Yang pertama Mbah Ronggokusumo langsung ke Kajen. Yang versi yang kedua, Ronggokusumo sempat bertanding atau berkelahi dengan Mbah Mutamakin, dan Mbah Mutamakin tahu bahwa ilmu Ronggokusumo sama seperguruan, tapi Mbah Ronggokusumo tidak tahu. Kemudian Mbah Mutamakin mengatakan bahwa kamu adalah keponakanku sendiri. Maka diajaklah Ronggokusumo
ke kajen bersama Mbah Mutamakin, dijadikan muridnya sekaligus masih keponakannya. Sesampainya di kajen, kemudian Mbah Rogokusumo belajar agama secara intens, terus menerus memperdalam agama hingga suatu ketika Mbah Mutamakin menyuruh Mbah Rogokusumo untuk membuka alas atau hutan di sebelah barat kajen. Sesampainya di hutan di sebelah barat kajen, Mbah Mutamakin menyuruh Rogokusumo untuk menebang alas. Dan konon dalam waktu sehari semalam tanah atau hutan di sebelah barat kajen terlihat amplak-amplak atau terang benderang. Maka Mbah Rogokusumo menamakan daerah itu dengan nama Ngemplak. Kemudian terus ke arah barat membabati sehingga terlihat padang terang benderang dinamakan Ngemplak Babatan. Kemudian singkat cerita langsung ke daerah selatannya, melihat Mbah Rogokusumo melihat ada empon-empon ya, semacam kayak empu yang terlihat rapat-rapat, kerep-kerep, sehingga Rogokusumo menamakan Ngemplak Kerep. Kemudian ke arah timur, Rogokusumo melihat orang bercocok tanam di sawah, maka dinamakan Ngemplak Sawahan. Dan bahkan ada yang mengatakan Rogokusumo ini membabat hutannya sampai di daerah Golilo atau Sidomukti. Dan singkat cerita, Rogokusumo kembali yaitu ke bilik ya. Bilik itu di depan SMK Cordova sekarang, atau di belakang makam Mbah Rogokusumo sekarang, untuk berwudu, untuk sholat di situ semuanya. Dan Mbah Mutamakin mengatakan pada Mbah Rogokusumo untuk segera membuat masjid sebagai tempat sholat, tempat mengaji dan dakwah Islam. Kemudian Mbah Mutamakin menunjukkan satu tempat yang dekat dengan kajen. Alasannya kalau masjid ini Ngemplak ini dekat dengan masjid, nanti kalau adzan masjid di kajen kedengaran di Ngemplak. Kemudian lama-kelamaan semakin berkembang dakwah Rogokusumo di daerah Ngemplak dan sekitarnya, masyarakat semakin banyak dan semakin mengerti, memahami arti Islam itu. Dan Rogokusumo ini tipikal orang yang sosial, maka Rogokusumo menemui orang-orang kaya di daerah Ngemplak untuk bersedekah kepada orang-orang miskin. Sejak saat itu Rogokusumo dikenal sebagai orang yang menyayangi fakir miskin dan menjembatani antara orang kaya dan orang miskin, atau boleh dikatakan dakwah sosial. Tapi tidak hanya itu saja, Rogokusumo juga punya kealiman ilmu yang mumpuni ya. Rogokusumo ini dimakamkan di Desa Ngemplak Kidul, Kecamatan Margiso, Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Dan banyak sekali jairin-jairat dari berbagai pelosok Nusantara sudah datang ke makam Rogokusumo, selain berziarah ke makam Mbah Mutamakin di kajen. Itu jadi kita simpulkan bahwa Mbah Rogokusumo yang pertama itu orang yang alim ilmu, yang kedua Mbah Rogokusumo peduli dengan fakir miskin dan orang-orang yang lemah agama maupun lemah ekonominya, yang ketiga Mbah Rogokusumo mempersatukan masyarakat Islam saat itu, yang keempat tugas kita sebagai generasi muda, marilah kita bersama-sama mengembangkan agama Islam, belajar, kita sama-sama saling sayang menyayangi, kita bersama-sama untuk saling menasihati, dan kita jadikan hal 10 Safar Mbah Rogokusumo ini sebagai ibrah atau pelajaran bagi kita untuk selalu berjuang dalam agama, amar ma'ruf nahi mungkar dengan hati yang ikhlas. Demikian dari saya, mohon maaf atas kekurangannya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya Mukhlis Ali, Ngemplak Kidul, Margoyoso Pati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.